Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bosan karena saya baru pulang dari Mekah. Saya mendoakan yang menjawab salam saya lebih semangat nanti bulan Mei pada ke Mekah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik belum jawab. Adik-adik yang menjawab salam Ustadz dengan semangat, nanti lebaran angpaunya 4 kali lipat dari lebaran lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. As-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Saya bersyukur di masjid ini belum ada kemajuan yang berarti, ya. Di tempat lain di malam yang ke-8 ini sudah ada kemajuan yang sangat signifikan, yaitu kemajuan soft, ya. Wallahu a'lam bishawab. Waktu malam pertama setelah asar kanan belakang itu isi atau enggak? Alhamdulillah. Saya panggil kembali yang sudah minggat dari masjid ini, tolong balik lagi ke masjid, ya. Baik, judul kita malam hari ini yang ada di tugas DKM, puasa dan korupsi. Begini Bapak Ibu sekalian, tuntunan para ulama kalau ada orang berbuat buruk, contohnya korupsi, kita tidak boleh mencela orangnya. Yang harus kita cela adalah perbuatannya, karena orangnya bisa tobat kemudian diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu rumus, ya. Karena apa? Orang korupsi itu karena ada kesempatan. Kenapa kita yang ada di masjid ini tidak korupsi? Belum jadi anggota DPR, belum jadi bupati, belum jadi, ya, menteri, belum jadi pimpinan proyek. Jadi nggak jamin. Ini ngomong umum dulu sebelum ngomong kita puasa dan korupsi. Misalkan saya terpilih jadi anggota DPRD Banten aja, ya, ada yang datang bawa amplop coklat isinya 250 juta. Gimana coba? Kan ngomong langsung terima. Mungkin kita mau tegak pendirian, satu fraksi kita 7 orang, yang 5 orang sudah ngambil, tinggal berdua. Pak Kiai semua sudah ngambil, tinggal Pak Kiai lah, bisa dipakai buat bangun pesantren. Ngomongnya begitu yang ngasih, ya. Jadi kalau kita tidak minta tolong kepada Allah, tidak mendudukkan harta itu seperti apa, pasti tidak selamat kalau ada kesempatan seperti itu. Maka mari, puasa itu sudah sangat mengajarkan kepada kita jujur. Waktunya jujur. Kalau kita ikut ulama zaman dulu, berhentinya kapan? Imsak. Kalau yang sudah tidak terlalu percaya ulama, adzan subuh baru berhenti. Terserah. Kenapa ada imsak? Zaman dulu itu enggak valid. Enggak ada adanya beduk, kadang kentongan, enggak ada speaker. Makanya dibuat 10 menit sebelum subuh berhenti. Takutnya lagi makan enak-enak, ternyata sudah subuh, maka puasanya nggak sah. Iya kalau makan, kalau lagi malam pertama diulang, gimana? Ternyata azan, ya repot. Untung anak kecil nggak tahu ya obrolan barusan. Jadi yang pertama, kita itu memang sifatnya gimana? Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Ini yang paling parah. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kita itu kalau dengan harta itu nggak ada orang nggak cinta harta. Ya, kalau yang dikasih duit nggak mau itu nggak tahu ada masalah apa dia. Siapapun pasti mau duit. Tapi kita harus dudukin. Ya, ingat. Kenapa? Jangan sampai kita salah
ya, dengan kekayaan palsu, kekayaan yang menipu. Seperti yang ini contoh ya, contoh yang kemarin anaknya nginjek siapa, berantem sama apalah pegawai pajak itu, duitnya segitu banyaknya, ya, terus duit sebanyak itu mau buat apa? Kita sudah belajar ya, tiap hari kita tertipu dengan yang namanya bakwan, tertipu dengan namanya es belewah, tertipu dengan namanya kolak. Coba kalau jam 2 ngelihat kolak semangkok, bakwan 7, kurma 8, kalau jam 2 habis enggak? Perasaan dilihat jam 2 itu, jam 2 siang ya, kurang kan? Sehingga ada yang kantornya di Blok M, rumahnya di Peruri sini, tiap belokan beli. Padahal di rumah udah banyak ya. Keluar sampai ke kejaksaan itu beli. Maju lagi sedikit di mana Cipulir beli. Kalau naik motor tuh sampai gerayut gitu ya, isinya plastik mulu. Padahal di rumah udah ada. Begitu Allahu Akbar, kurma 3, air putih glek, kenyang semua. Yang di meja itu nggak dilirik lagi. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah yang namanya dunia itu tertipu. Jadi kalau nilai-nilai puasa itu kita bawa, insya Allah kita tahan dari korupsi. Tapi yang menjadi masalah, katanya ya, jangankan kita kepada godaan korupsi, godaan es teh manis saja kadang kalah. Ya, lagi puasa ngelihat es teh manis, ya, kira-kira tergoda atau enggak? Alhamdulillah, ada yang tergoda masuk ke warung-warung, kakinya kelihatan, kepalanya nggak kelihatan. Begitu pulang ke rumah pura-pura lemes lagi. Ya, jadi bismillah. Ya, mulai dari waktu. Oke, sekarang adzan jam 4:40. Kemudian adzan subuhnya itu ya, adzan maghribnya jam 18 lewat berapa hari ini? Ya, kalau kita ingin benar-benar membawa sebagaimana sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, maka nggak usah yang gede-gede dulu. Hayo yang kerja, jangan korupsi waktu. Ya. Apalagi puasa itu kalau jadi pengusaha stres. Kenapa stres? Karyawannya males-malesan, datangnya siang, dikit-dikit tadarus, waktunya kerja tadarus, jam 11 persiapan duhur, sampai ke meja jam 2, jam setengah 3 persiapan asar, pulang. Sementara bosnya nagih sana, nagih sini, THR harus sesuai peraturan Kemenaker, malam takbiran. Yang karyawannya pulang kampung kipas-kipas, bosnya hanya kebagian 700.000. Yang nggak usah yang gede-gede, ayolah belajar, jangan korupsi. Kalau mau kondangan jangan ngambil amplop kantor, itu korupsi juga. Apalagi banyak hal sejatinya, kita itu sejatinya senang banget mengomentari orang lain, tapi diri kita sendiri seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya, kalau ada orang korupsi gimana, didoain ya Allah, semoga orang ini tobat, duitnya dikembalikan kepada rakyat. Karena kasihan sekali orang korupsi 1 karung beras miskin ya, beras miskin untuk orang miskin, misalnya sekarung itu berapa? 50 kilo ya. Ya. Itu kalau miliknya 20 orang, itu harus minta maaf kepada 20 orang. Ya. Kalau di dunia belum minta maaf, mau masuk surga nggak jadi. Mungkin yang 20 itu, yang 4 maafin, yang 16 nggak bisa cut, itu malaikat maksudnya. Gara-gara dia saya nggak kebagian beras, anak saya sampai nangis. Ya. Jadi untuk itu ya, agar kita tidak korupsi, maka kita mikir. Apa kata para ulama, di antaranya Al-Habib Umar bin Hafid, kita kembali ke masalah bisikan.
Di dalam diri kita itu yang membisik-bisikkan ke dalam diri kita ada 4 unsur secara cepat. 1, bisikan langsung dari Allah, disebut dengan khotirur rahman. Apa itu? Ada perintah puasa, kita puasa. Ada perintah sholat, kita sholat. Ada perintah zakat, kita zakat. Ada perintah haji, haji. Seluruh perkara-perkara wajib, kalau kita mampu melakukan, itu langsung ilham dari Allah. Kalau dalam Quran kan dibagi 2, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham ketakwaan itu dari Allah yang pertama kalau wajib. Kalau ilham dari malaikat, energi, semangat untuk melaksanakan yang sunnah. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mau wiridan itu dibantu bisikan malaikat. 2 bisikan ini kalau kita menyebut nama Allah, wiridan, ya, zikir menjadi besar. Ya, habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah. Begitu ngomong alhamdulillah, maka itu tambah besar. Malaikat datang membantu kita membaca itu dengan ringan. Yang ketiga, ini bisikan yang mulai bahaya, bisikan dari setan, yaitu ngapain? Membuat kita tertarik kepada maksiat. Saya udah pernah menyampaikan, tapi biar ingat lagi, saya lagi duduk di mall misalnya, paling dekat dengan sini mana itu, Gandaria City, ya, lagi di mall duduk di Pizza Hut, tulisannya gitu ya, Pizza Hut. Ngadep ke sana, di belakang saya telinganya dengar bunyi tok 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 tok. Setan yang di samping kiri saya ngomong, Rosidin, ada perempuan tuh pakai baju belum selesai dijahit. Nengok, itu setan. Ya. Kalau saya ngomong astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kok Ustadz jelalatan gitu, setannya kabur. Sebentar. Kalau nggak zikir lagi, maka harus zikir terus. Saya lengah lagi, datang lagi. Din, itu cakep loh yang suka ada di TV. Kemudian apa, setan ini nggak putus asa, nelpon sama temennya pakai HP. Bro, ini Rosidin nggak nengok-nengok. Gimana caranya? Tolong bantuin saya dong. Itu perempuan kamu tiup. Gitu ya. Begitu ditiup, baunya apa? Bulgari ekstrim. Minyak wanginya. Maka saya kan langsung nengok. Ya, lihat. Begitu melihat pertama, setan di sini bisikin lagi, Rosidin, kata ulama, kata Nabi, melihat pertama itu nikmat. Jangan kedip gitu. Tapi begitu ngomong saya, astagfirullah, setannya kabur. Jadi kalau ada bisikan yang dari setan, istighfar hilang. Tapi ada yang paling bahaya di dalam diri kita itu, zikir nggak hilang, istighfar nggak hilang. Kalau bisikan itu datang dari nafsu. Makanya Ramadan begini, ya, surga dibuka, neraka ditutup, apalagi setan dibelenggu. Tapi tetap aja ada orang yang nggak puasa, tetap orang bermaksiat karena nafsunya sudah terlatih. Apa itu salah satunya? Ya, tidak puas dengan yang ada di depannya alias tidak qanaah. Orang itu kalau nafsunya sudah tidak terbendung, punya rumah sudah bagus, pingin dibagusin lagi. Awningnya jangan sampai sama dengan tetangga, catnya jangan sama tetangga, pohonnya jangan sampai. Nah, keinginan-keinginan yang karena nafsu ini, zikir itu malah tambah gede. Baca waqiah biar duitnya banyak. Tanya kiai lagi, apa biar mohon maaf bisnisnya lancar? Baca apa? Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Orang Jawa jarang ngaji, nggak pernah sorogan. Dia dengernya ya Hayyu ya Qayyum, dia dengernya ya Kayyuku ya Qayyum, ya Kayyuku ya Qayyum. Ya, wiridannya itu ingin duitnya banyak. Nah, dalam hal seperti ini tidak bisa hilang itu bisikan nafsu kecuali ingat mati. Ya, orang yang lagi di KPK itu harusnya ada ustadz yang ngomongin itu. Nanti kamu kalau mati duitnya nggak dibawa. Begitu baru sadar. Kalau nggak ingat meeting nggak sadar. Jadi kita semua ini kalau ingin terbebas dari perasaan atau perilaku korup, mari kita mikir mati. Kalau mati sehebat apapun rumahnya ditinggal, jamnya ditinggal, kalau punya handphone yang bagus ditinggal. Ya. Dan puasa mengajarkan itu.
Kita sudah dilatih tidak makan, tidak minum, ya, dan yakin kita itu karena takwa, karena apa namanya, puasa itu ingin menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takut kepada Allah. Jadi kalau puasa dengan korupsi harusnya membuat tidak korupsi, karena ujung dari puasa itu membuat kita takwa. Korupsi itu perintah Allah bukan? Jelas bukan perintah Allah. Perintah Allah itu kalau punya uang diinfakkan, jangan mengambil yang bukan haknya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Termasuk mencerobot tanah. Ya, dalil yang paling ngeri itu kalau orang mencerobot tanah. Ada orang mencerobot tanah orang semeter saja, nanti di akhirat dikalungin kepada dia ke 7 lapis ke bawah bumi. Jadi kalau ke bawah itu aja 7 kilo, nanti suruh kalung. Itu kalau semeter. Kalau selapangan poli, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Jadi mari kita yang pertama, ya, kalau ada kemampuan atau keyakinan, kemudahan untuk ibadah, bersyukur, biar tambah semangat lagi bersyukur. Kalau ada keinginan terhadap dunia, jangan hanya zikir, jangan hanya menyebut nama Allah. Sesekali ingat mati. Itu dulu, ya, Ciputra masih ada, sekarang sudah nggak ada. Duitnya masih banyak, hartanya sudah ada, dia sudah dikubur. Siapa lagi? Ada lagi Eka Cipta Wijaya, ya, termasuk orang Islam di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari perilaku korup, ya. Lawannya adalah dengan menjadi orang yang qanaah. Apa pemberian Allah yang di depan kita, mari kita manfaatkan. Dan jangan juga tampil semu. Kelihatannya kita kaya, kelihatannya kita jet set, mobilnya bagus, ternyata uang korupsi. Itu berarti menipu diri sendiri. Marilah jadi orang-orang yang jujur. Puasa mengajarkan kejujuran kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.